Jika aku dikasih pilihan untuk hanya punya satu alat masak, aku akan pilih yang ini. Dalam video ini, Anda akan menemukan rahasia kenapa alat masak ini adalah alat yang sungguh-sungguh Anda butuhkan untuk mempersiapkan resep-resep yang enak banget, apalagi bagi orang yang ingin kendalikan diabetes atau menurunkan berat badan dengan diet. Kan kalau masak, kita bisa pilih beberapa metode untuk mempersiapkan makanan. Bakar, rebus, goreng, kukus, panggang, dan masih ada yang lain. Gak semua sama-sama bagus dari sisi kesehatan. Metode panggang adalah cara memasak yang punya berbagai kelebihan dan sudah dikenal sejak ratusan ribu tahun. Nenek moyang kita pada zaman dahulu kala belum memiliki panci dan sejenisnya. Ternyata metode panggang juga lebih baik dibanding goreng misalkan, dan lebih enak daripada rebus saja. Alat ajaib ini punya nama air fryer dan ia simpel banget dan gampang dioperasikan. Ia cuma punya dua fitur yang bisa kita atur, suhu panggang dan durasinya. Itu saja. Sebenarnya air fryer itu cuma oven panggang kecil saja. Namun dia punya beberapa kelebihan dibandingkan oven biasa. Si air fryer di barat telah menjadi begitu populer sehingga sekarang kebanyakan rumah tangga punya air fryer. Walaupun mereka sudah punya oven sebelumnya. Karena memang air fryer punya berbagai kelebihan dibanding oven biasa. Namun, sebelum kita membahas aspek praktisnya dan apa yang membuat air fryer unggul, biar Coach Dominic jelaskan tentang manfaat dari metode panggang dari segi kesehatan. Karena kalau kita mengoreng, jumlah kalori dari satu hidangan naik secara signifikan. Bisa sampai 2 kali lipat kalorinya. Nanti saya akan kasih satu contoh. Kita kan tahu bahwa pada masa kini orang rata-rata konsumsi terlalu banyak kalori sehingga populasi yang gemuk dan sakit meningkat drastis. Pada kebanyakan orang yang menderita diabetes dan komplikasi terkait, berat badan sangat berperan sebagai pemicu diabetes. Kabar baiknya adalah bahwa makanan yang dipanggang bukan cuma lebih sehat, tapi juga sangat lezat. Disinilah air fryer menjadi bintang karena dia adalah alat masak untuk panggang yang sangat praktis. Tapi aspek praktisnya mendingan Sisu yang jelaskan. Soalnya dia jago masak. Selain manfaat secara kesehatan, air fryer juga sangat praktis. Kerjaan rumah kan nggak selesai-selesai. Ada aja. Antara lain cuci piring dan alat masak. Nah, di sini air fryer juga jadi bintang. Karena kalau di air fryernya tinggal kita ambil laci dan bersihkan sama dengan panci. Cepat kok. Sedangkan bersihin oven habis panggang itu jauh lebih repot. Kedua, karena air fryernya lebih kecil, ia lebih hemat dan lebih cocok kalau kita misalkan mau bikin makanan cuma buat satu atau dua orang, bahkan 3 orang. Ukurannya juga membuat ia lebih ekonomis, lebih hemat listrik. Menurut pengalaman saya, air fryer juga biasanya lebih cepat mematangkan makanan. Itu karena air fryer bukan cuma punya fungsi panggang, tapi ia juga punya kipas di dalam yang mempersingkat durasi masak. Dan satu lagi aspek yang pasti akan bikin para pemirsa senang adalah bahwa banyak hidangan di air fryer jadi lebih enak dibanding metode masak lain. Betul, buat ngerti hebatnya air fryer, saya mau share bagaimana saya jatuh cinta dengan air fryer. Saya lumayan doyan ayam, tapi dari dulu saya selalu pilih paha daripada dada ayam. Karena bagi lidah saya, dada ayam rasanya terlalu kering, nggak juicy seperti paha. Kalau saya ke warung Padang misalkan, saya selalu pilih paha ayam. Nah, satu saat saya diundang ke rumah teman untuk bersantap. Dan mereka siapin ayam panggang ala air fryer. Cuman saya belum tahu bahwa ayamnya dibuat pakai air fryer.
Harum banget pada saat tuan rumah bawa ayam. Saat ayamnya dipotong, saya kebetulan dapat bagian dada. Saya udah mikir, aduh rugi, kenapa nggak dikasih paha aja? Tapi demi alasan kesopanan, saya terima saja. Waduh, betapa kaget saya habis gigit potongan pertama. Juicy banget ayamnya, walaupun bagian paha. Belum pernah sepanjang umur saya dapat dada ayam yang begitu juicy. Sama sekali nggak terasa kering. Langsung saya nanya sama yang masak, apa sih rahasianya dada ayam bisa jadi begitu juicy? Apa ia beli ayam khusus? Apa dibumbuin malam sebelumnya? Atau gimana? Gimana bisa dada ayam begitu juicy rasanya? Langsung dia kasih tahu bahwa rahasianya bukan di bumbu atau di ayamnya. Itu cuma gara-gara ayamnya dibuat pakai air fryer. Saya pikir saya harus punya air fryer. Hari besoknya saya langsung pesan air fryer. Saya jadi kaget, gak mahal tuh. Model yang saya order itu cuma sekitar 300.000 saja. Dan betul, sewaktu saya pertama kali bikin dada ayam juga, hasilnya sama nggak kering, sangat juicy. Namun keputusan untuk membeli air fryer murah, saya pada akhirnya menyesal banget. Nanti saya akan kasih tahu kenapa demikian. Namun sebelumnya, Su akan kasih tahu kenapa Anda sebagai ibu rumah tangga pasti juga akan suka sama air fryer. Betul, karena kalau misalkan kita siapkan daging, sebenarnya metode panggang lebih bagus dibanding goreng. Contoh, ayam misalkan, kalau satu ekor ayam ukuran sedang termasuk kulit, kita panggang, kalorinya jadi sekitar 1.500 sampai 1.700 kalori. Sedangkan kalau ayam dengan berat yang sama digoreng pakai minyak, nilai kalorinya menjadi sekitar 2.200 sampai 2.500 kalori. Lumayan beda sih. Kalau ayamnya masih dikasih tepung sebelum digoreng, nilai kalori menjadi lebih besar lagi, sampai 2 kali lipat. Walaupun kita dengan air fryer tetap pakai minyak, namun jumlah minyak yang dibutuhkan jauh lebih kecil. Biasanya kalau ayam dipanggang pakai air fryer, maka cuma disemprot sedikit minyak seperti begini. Padahal akhirnya jadi sama-sama crispy. Itu sih alasan utama kenapa metode panggang sangat baik dari segi kesehatan. Namun, demi lengkapnya perlu dicatat, kalau Anda milih oven biasa untuk panggang, sama aja bagusnya dengan air fryer. Nggak sama persis bun. Karena sebagian dari model oven yang dimiliki oleh pemirsa belum tentu ada fitur kipas di dalamnya. Sedangkan air fryer sudah pasti dengan kipas. Dan dengan udara di dalam air fryer berputar lumayan kencang, proses panggang jadi optimal. Suhunya di dalam air fryer merata juga. Dan dengan angin berputar di dalam air fryernya, proses pematangan jadi jauh lebih cepat. Kamu tadi janji pada pemirsa kita, kamu akan kasih tahu kenapa air fryer yang kamu beli membuat kamu kesal. Gimana ceritanya? Begini pemirsa, di pasaran online ada puluhan atau malah ratusan model dan merek yang menawarkan air fryer. Harganya berkisar antara 300.000 sampai sekitar 1,5 juta rupiah. Saya pilih air fryer yang pertama, saya sempat pikir buat apa beli mahal. Toh fiturnya cuma atur suhu dan atur jangka waktu masaknya. Bodohlah saya. Nah, lihat sendiri. Ini dalamnya dari air fryer yang kubeli pertama. Habis dipakai nggak sampai 20 paling 30 kali, lapisan di dalam lacinya air fryer mulai lepas dan karatan sekaligus. Udah nggak layak dipakai, nggak aman sih. Karena partikel masih banyak yang lepas dan dengan angin yang di dalam air fryernya sudah pasti kontaminasi makanan. Ya udah, jadi pelajaran yang berharga bahwa yang murah di awal pada akhirnya jadi mahal. Sehingga terpaksa saya beli air fryer baru. Modelnya jauh lebih bagus. Emang lebih mahal sih, di atas 1,5 juta. Kerjanya lebih cepat,
matangnya dari hidangan 100% rata. Sedangkan yang lama, yang murahan itu kadang-kadang sebahagian udah matang sedangkan bagian lain masih mentah sedikit. Hasilnya nggak optimal. Pokoknya setelah dipakai beberapa bulan ternyata jauh lebih bagus yang ini daripada air fryer yang murah yang saya beli pada pertamanya. Ada pesan penting nih. Jangan Anda salah paham ya. Kami di sini tidak mengagungkan air fryer sebagai jalan pintas untuk kendalikan diabetes. Sama sekali tidak seperti itu maksud kami. Untuk Anda juga bisa berhasil kendalikan atau bahkan atasi diabetes, Anda butuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan perubahan diet, perubahan gaya hidup, serta olahraga khusus. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini dan kami akan kirimkan Anda materi tentang cara dan metodenya. Atau Anda juga bisa bergabung pada komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia yang bersama-sama berjuang atasi diabetes dengan makanan sehat. Link buat gabung saya sudah pasang di bagian deskripsi dari video ini. Sekali lagi, gratis dan tanpa syarat apapun. Jangan lupa Anda juga nonton channel kami yang satu laginya yang Makan Sehat Yuk. Karena di sana kami akan ke depan mempersembahkan banyak resep yang pergunakan air fryer. Kalau Anda ingin tahu resep tertentu, tinggalin komentar di bawah video ini. Untung satu resep yang pakai air fryer sudah kami terbitkan. Pastikan Anda simak juga.